1 dari 3 balita Indonesia mengalami stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Anak penderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit, dan ketika dewasa beresiko mengidap penyakit degeneratif. Oleh karena itu, penurunan stunting sangat penting untuk investasi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Apabila tidak segera ditangani, stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar kesenjangan. Jika kondisi stunting dibiarkan, kemiskinan antar generasi akan dapat terjadi terus-menerus. Dengan kata lain, percepatan penurunan stunting merupakan salah satu upaya krusial dalam kerangka besar penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan pemerintah. Salah satunya melalui peluncuran Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting atau Strana Stunting tahun 2018 yang digagas oleh Wakil Presiden. Strana Stunting terdiri atas 5 pilar yang menjadi haluan arah kebijakan untuk mewujudkan komitmen pemerintah mencapai target angka prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Kemarin dari Bappenas meminta targetnya 19%. Saya masih tidak mau, saya ngotot 14%. Bukan 19%, tapi 14%. Pilar pertama dalam Strana Stunting, yaitu komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara, menjadi sangat penting. Komitmen ini menjadi landasan untuk melakukan manajemen perubahan dalam pengelolaan kebijakan-kebijakan penurunan stunting secara nasional, yang kemudian diikuti dengan mendorong perbaikan tata laksana penanganan stunting. Di antaranya meliputi penguatan konvergensi, komunikasi perubahan perilaku, dan pemantauan dan evaluasi. Upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia mendapatkan perhatian besar dari mitra pembangunan. Melalui program Investing in Nutrition and Early Years atau INI, Indonesia mendapatkan dukungan pendanaan dengan metode Program for Results atau P4R yang memiliki 10 Disbursement Link Indicators atau DLI yang harus diraih oleh 9 kementerian dan lembaga untuk pemanfaatan dukungan dana. Dalam kelembagaan percepatan penurunan stunting program ini, Sekretariat Wakil Presiden sebagai executing agency yang mengendalikan pelaksanaan penguatan kepemimpinan di tingkat nasional, pelaksanaan program atau kegiatan sektoral, serta konvergensi program atau kegiatan di tingkat kabupaten, kota, dan desa. Strana Stunting kemudian dinormakan menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana Wakil Presiden berperan sebagai Ketua Pengarah. Sebagai bentuk dukungan kebijakan kepada Wakil Presiden, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan memberikan dukungan kebijakan dalam upaya koordinasi untuk intervensi percepatan penurunan stunting melalui pengolahan data dan informasi kebijakan, analisis perkembangan pelaksanaan kebijakan, dan penyerapan pandangan. Seluruh unsur Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan berkomitmen dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. 6 area perubahan sasaran pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, meliputi manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan juga telah menandatangani Fakta Integritas yang diantaranya menyatakan komitmen pencegahan dan pemberantasan KKN untuk mendukung pelaksanaan manajemen perubahan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Nomor 1 Tahun 2021 telah dibentuk tim kerja pembangunan menuju wilayah bebas korupsi pada Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional menjadi modal penting untuk mencapai target kinerja yang optimal untuk percepatan penurunan stunting.
Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan melaksanakan tugas dan fungsi untuk mendukung percepatan penurunan stunting dengan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Sekretariat Wakil Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan percepatan pencegahan stunting. Dalam implementasi program ini, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan mengemban tugas penghitungan capaian indikator sebagai syarat program ini. Untuk memastikan validitas capaian setiap indikator, Kementerian Keuangan menunjuk BPKP sebagai verifikator independen. Hasil verifikasi BPKP kemudian disampaikan Setwapres kepada Kementerian Keuangan untuk pengelolaan dana ini menjadi dana pemerintah. Pelaporan pengelolaan pendanaan dilakukan melalui mekanisme rutin APBN. Sekretariat Wakil Presiden menyusun manual teknis untuk memastikan pengelolaan pendanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyusunan manual teknis, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan meminta masukan dari Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden, Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara, BPK, BPKP, dan pihak mitra. Dari hasil audit, BPK sebagai auditor program kegiatan INE memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk pengelolaan anggaran tahun 2019 dan 2020. Untuk mendukung penguatan pengawasan, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan tengah mengembangkan sistem pengaduan masyarakat terintegrasi melalui diskusi dan konsultasi dengan Kemenpan RB, Ombudsman, Kantor Staf Presiden, dan pemangku kepentingan terkait. Dalam menjaga transparansi untuk mendukung tata laksana pengelolaan program, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan juga menyediakan berbagai saluran pelayanan bagi publik untuk permintaan informasi serta dukungan advokasi. Penataan tata laksana juga terlihat pada efisiensi dan efektivitas proses manajemen pelaksanaan kegiatan ini. Dalam skema pemanfaatan dana ini, kementerian dan lembaga mengajukan proposal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepada Setwapres untuk kemudian disampaikan kepada pihak mitra untuk mendapatkan persetujuan atau no objection letter. Dalam pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui metode pengadaan dan aplikasi Systematic Tracking of Exchanges in Procurement atau STEP untuk memastikan agar prosesnya berjalan secara akuntabel, transparan, efisien, dan terbuka dengan standar yang berlaku bagi negara-negara yang mempunyai kerjasama dengan mitra pembangunan. Seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Percepatan penurunan stunting memerlukan konvergensi dan kerjasama berbagai pihak, mulai dari lintas sektor di tingkat pusat hingga kolaborasi kerja pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga desa. Komitmen dan visi pimpinan Presiden dan Wakil Presiden ditindaklanjuti dengan komitmen di tingkat menteri dan komitmen pimpinan daerah kabupaten kota. Sejak tahun 2019, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan telah mengumpulkan 514 komitmen bupati atau wali kota untuk percepatan penurunan stunting di daerah melalui penyelenggaraan rapat koordinasi teknis tingkat nasional setiap tahunnya. Komitmen ini menjadi landasan dalam meningkatkan capaian penurunan prevalensi stunting di daerah. Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan juga membantu pelaksanaan sejumlah kegiatan di kementerian dan lembaga dan melaksanakan kegiatan untuk penguatan konvergensi penurunan stunting di tingkat pusat dan daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil capaian kegiatan.
Setelah pelaksanaan koordinasi konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif, terdapat sejumlah capaian, di antaranya penurunan prevalensi stunting, membaiknya hasil kinerja pemerintah dalam upaya penanganan stunting yang terlihat dalam peningkatan Indeks Khusus Penanganan Stunting atau IKPS, penandaan dan pelacakan anggaran di 20 kementerian dan lembaga untuk memastikan ketersediaan anggaran program penurunan stunting, kenaikan capaian intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, serta terbangunnya sistem pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting melalui dashboard stunting. Untuk menampung persepsi publik atas pelayanan asisten deputi penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2021 telah dilakukan survei pemberian layanan dukungan kebijakan dan survei pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme kepada 1.291 responden, terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dari 514 kabupaten kota, dan non-pemerintah. Survei pemberian layanan dukungan kebijakan dilakukan untuk mengukur kepuasan publik pada respons penyiapan kebijakan, koordinasi dukungan kebijakan, perilaku staf dalam pemberian pelayanan, dan tindak lanjut dari pelayanan publik oleh staf dari Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan. Hasil survei menunjukkan lebih dari 97% publik sangat puas dan puas pada pelayanan dari staf di Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan. Sementara itu, hasil survei pemerintahan yang bebas KKN menunjukkan bahwa 84,6% responden memiliki persepsi bahwa pelaksanaan praktik anti KKN telah dilaksanakan dengan baik di Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam penyelenggaraan kegiatan dukungan advokasi kepada kementerian dan lembaga, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan juga meminta masukan secara langsung dari pengguna layanan untuk perbaikan kebijakan. Dari survei tersebut juga didapatkan masukan dan usulan dari publik untuk perbaikan pelayanan dan praktik anti KKN, serta untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting. Usulan-usulan tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari partisipasi publik pada usulan kegiatan dan evaluasi kebijakan dalam penurunan stunting. Pandemi COVID-19 tidak menjadikan program penurunan stunting berhenti. Upaya untuk mencapai target 14% pada tahun 2024 tetap perlu dilakukan meskipun di tengah masa pandemi. Pada dasarnya, situasi pandemi dan pencegahan stunting sangat berkolerasi. Individu yang mengalami masalah gizi berisiko tinggi terkena atau tertular penyakit. Artinya, peningkatan status gizi menjadi penting untuk mencegah penularan dan sebaran penyakit, termasuk virus COVID-19. Ini menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting memberikan kontribusi besar dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19. Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan menjalankan peran strategis dalam mengelola sumber daya, mengkoordinasikan berbagai pihak, baik pemerintah maupun kemitraan dengan non-pemerintah, untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik untuk percepatan penurunan stunting. Dalam mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan fokus pada penguatan 6 area perubahan sebagai sasaran pembangunan zona integritas. Melalui perubahan orientasi pada pelayanan, hasil yang memuaskan, membahagiakan, penguatan akuntabilitas dan transparansi, peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia, dan dengan penguatan berbagai inovasi, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden mendukung penuh pencapaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi
bersih, melayani. Semangat! Kita bisa mengatasi stunting dengan bergerak bersama, bekerja lebih pintar, dan konvergen. Mari tuntaskan stunting untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan siap berkompetisi di tingkat global menuju Indonesia maju.